Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan insya Allah kita sambung dengan thalabul ilmi. Yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mau tanya dulu, untuk syuruknya sekarang jam berapa nggih? Ya, 5:05 nggih. Cepat sekali sekarang ya. Oke, pada pagi ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kalibrasi kebenaran. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi hari Jumat lalu, berarti Jumat kemarinnya lagi, saya itu ngisi khutbah Jum'ah di suatu masjid. Kemudian setelah itu saya pulang ke kampus. Saya punya tamu dari Amerika, seorang profesor. Biasanya kalau siang gitu sudah dikasih makan, sudah dibelikan makanan. Nah, ternyata belum. Nah, akhirnya saya habis Jumatan itu ketika balik ke kampus, terus akhirnya saya ajak makan bareng gitu dengan saya. Nah, kemudian ketika makan bareng itu terjadi diskusi yang agak panjang. Teman saya ini sebetulnya profesor yang sebetulnya ateis. Nah, kebetulan diskusi agak panjang tentang agama. Yang memulai dia dulu, bukan saya. Nah, intinya dia bertanya kepada saya, dia bilang, "Nam, kamu tadi bahas apa?" gitu. Karena dia tahu kalau saya ngisi Jumatan itu. Bisa nggak dijelaskan dengan singkat apa yang tadi kamu jelaskan gitu. Nah, kebetulan saya menjelaskan tentang dunia dan akhirat, ya, bahwa apapun orang yang akan nanti dapatkan di akhirat itu bergantung dari apa yang dia lakukan saat di dunia. Kalau dia berbuat baik, dia akan dapat kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, dia akan dapat keburukan. Maka saya sampaikan, makanya dalam Islam nggak ada paksaan orang untuk berbuat kebajikan. Allah hanya menjelaskan apakah manusia itu berbuat baik atau tidak, itu terserah manusia itu sendiri. Karena kebaikan dan keburukannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi keputusan hidup ini bergantung kepada kita sendiri. Nah, kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang saya juga agak kaget, ya. Pertanyaannya begini: apakah kita harus mengambil keputusan tanpa evidence, tanpa bukti gitu? Memang akhirat itu betul-betul ada. Kalau memang ada, buktinya apa? Apakah kita harus mengambil keputusan tanpa bukti? Mengambil keputusan tanpa bukti itu sama artinya nggak ada keputusan. Karena keputusan hanya dianggap sebagai keputusan yang logik jika dia ada buktinya. Nah, ini pertanyaan yang agak sulit, yang insya Allah
perlu kita bahas pada kali ini gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi manusia hidup di dunia ini dan memang hanya bisa mengindra, hanya bisa memikirkan apa yang ada di dunia ini. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan, kita itu dibatasi oleh ruang dan waktu, istilahnya begitu, oleh kerucut ruang dan waktu. Sehingga kita nggak akan bisa melihat sesuatu di luar yang ada di dunia ini. Termasuk kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada sesuatu setelah kematian. Kita nggak akan tahu. Alam kubur, alam akhirat itu nggak akan pernah bisa kita amati, nggak akan pernah bisa observasi, nggak bisa. Karena tidak ada satupun alat yang bisa kita kirim ke alam akhirat untuk menceritakan kepada kita. Nggak ada. Jadi nggak ada teleskop, nggak ada mikroskop, nggak ada sistem imaging yang lain yang bisa kita kirimkan, yang akan mengirim balik informasi kepada kita, itu nggak ada. Sehingga memang kita nggak tahu setelah mati nanti itu akan ada apa, akan bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semua orang itu pasti akan mati. Dan setelah manusia itu mati, apa yang terjadi? Lagi-lagi kita juga tidak tahu. Jadi memang kita akan pasti mengalami sesuatu yang bahkan kita tidak tahu alam itu nanti akan seperti apa. Makanya saya bilang, jadi ketika orang mengatakan bahwa percaya kepada akhirat itu enggak ilmiah, saya katakan bahwa kata-kata itu memang benar adanya. Jadi memang orang yang percaya akhirat itu enggak ilmiah, karena memang tidak ada bukti langsung yang bisa diindra tentang akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang menentang akhirat juga enggak ilmiah juga. Kenapa? Karena baik yang mengatakan akhirat itu ada, ataupun yang mengatakan akhirat tidak ada, sama-sama enggak ada bukti yang bisa diindra. Jadi orang yang mengatakan akhirat tidak ada, saya bilang itu juga tidak ilmiah. Karena juga tidak ada buktinya juga untuk mengatakan akhirat itu tidak ada. Jadi jangan terburu-buru senang mengatakan bahwa percaya akhirat itu tidak ilmiah. Karena yang mengatakan akhirat tidak ada juga tidak ilmiah. Karena juga nggak ada buktinya, nggak ada evidence-nya, gitu. Nggak ada buktinya juga. Jadi sama-sama kita nggak tahu buktinya. Kenapa? Karena sama-sama memang tidak bisa kita indra. Nggak bisa kita itu menyusup ke alam akhirat dan kita balik lagi ke dunia, itu nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa percaya akhirat itu tidak ilmiah, saya katakan menentang akhirat juga tidak ilmiah juga. Jadi Anda dan saya sama-sama nggak punya bukti. Jadi Anda nggak boleh merasa menang karena sama-sama nggak punya bukti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi kita sepakat bahwa di dalam dunia ilmiah, ketika kita itu mengambil suatu kesimpulan, betul itu harus ada evidence, harus ada bukti. Dan bukti itu tidak semuanya harus ada buktinya. Contoh misalnya begini, jadi kadang-kadang ketika kita percaya kepada suatu hal, katakan aja yang kita percaya itu 100%, misalnya suatu bagian dari ilmu pengetahuan 100%, itu sebetulnya yang ada buktinya itu paling hanya 20%. Yang 80% itu sebetulnya tidak ada buktinya. Saya bilang begini, contohnya begini. Misalnya kita mau melakukan pengukuran. Pertanyaannya adalah,
Betul nggak pengukuran yang kita lakukan itu suatu yang betul, suatu yang benar? Ya kita tidak tahu. Untuk mengetahui bahwa pengukuran kita itu benar, maka kita harus melakukan suatu proses yang namanya kalibrasi. Jadi pengukuran itu dikatakan benar kalau kita itu melakukan kalibrasi. Nah, pengukuran itu kita lakukan mungkin tiap hari. Tapi kalibrasi itu mungkin hanya kita lakukan setahun sekali. Berarti kalau setahun itu ada 360 hari dan kita melakukan pengukuran sebanyak 360 kali, sementara yang kita kalibrasi hanya sekali. Gitu Pak. Berarti yang 359 kali kan nggak kita kalibrasi. Nah, yang 359 kali ini benar nggak? Nah, kita mengatakan yang 359 kali benar adanya. Kenapa benar? Wong kita nggak kalibrasi? Karena kalibrasi yang cuma sekali menunjukkan fakta yang benar. Ketika satu itu benar, maka yang lain kita katakan benar. Padahal yang lain itu juga sebetulnya belum tentu benar gitu. Dan begitulah caranya kita menjalani kehidupan. Seorang pilot misalnya, atau seorang dokter misalnya. Seorang dokter ketika mengecek tekanan darah kita pakai alat yang namanya tensimeter. Ketika kita di tensimeter, pertanyaannya, bacaannya itu benar nggak? Ya belum tentu benar sebetulnya. Belum tentu benar. Tapi semua orang, termasuk dokter, percaya bahwa bacaan tensi itu benar. Kenapa dia yakin kalau ini benar? Karena pernah dikalibrasi dan menunjukkan angka yang benar. Maka berdasarkan itu dia percaya setiap dia melakukan pengukuran maka benar adanya. Kenapa? Kalau kalibrasi tiap hari nggak jadi ngurusi pasien nanti ya. Kerjaannya hanya kalibrasi jadinya gitu. Seorang pilot misalnya, ketika dia itu tekan tombol untuk menjalankan suatu pesawat, yakin nggak pilot kalau tombol-tombol ini benar adanya? Ya yakin, kalau nggak yakin dia nggak akan berani gitu. Terus dari mana dia tahu kalau dengan tombol-tombol itu menunjukkan kebenaran? Karena dia sudah kalibrasi, pernah dikalibrasi secara berkala dan itu menunjukkan hal yang benar. Maka dengan dasar itu kemudian dia percaya bahwa apa yang dia lihat itu berjalan dengan benar. Jadi itulah caranya menjalani kehidupan. Jadi memang nggak bisa kita itu kebenaran itu harus dibuktikan satu persatu, itu nggak bisa. Tapi cukup sesekali, setelah itu kemudian kita itu percaya hasilnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, bahwa akhirat itu nggak bisa kita lihat saat ini. Nggak ada satupun alat yang bisa kita lihat, karena itu hal yang gaib. Nggak ada alat yang bisa kita kirim ke sana untuk menjelaskan di sana kehidupan di sana seperti apa, itu nggak ada. Nah, satu-satunya informasi, saya bilang begitu, satu-satunya informasi tentang akhirat itu apa? Yaitu informasi yang ada di dalam kitab suci. Jadi memang informasi tentang akhirat itu hanya ada di dalam kitab suci. Maka mestinya yang harus kita lakukan adalah membuktikan kebenaran kitab suci itu. Karena kalau kita lihat kitab suci, katakan aja Al-Quran ataupun yang lain, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, selain dia bicara tentang alam akhirat, dia juga bicara tentang alam dunia. Dia selain bicara tentang masa yang akan datang, dia juga bicara tentang masa sekarang, dan dia juga bicara tentang masa lalu.
Kalau berbicara tentang masa depan, ini nggak bisa kita kalibrasi, nggak bisa kita buktikan, wong belum terjadi. Tapi kitab suci yang bicara tentang masa sekarang, yang bicara tentang masa lalu, ini bisa kita buktikan. Benar nggak dia? Ketika misalnya dia bicara tentang masa lalu, itu bisa kita buktikan, benar nggak? Kalau ternyata memang kitab suci itu keliru, maka bisa jadi kitab suci adalah kitab suci yang palsu. Tapi kalau kitab suci itu benar, maka ada kemungkinan bahwa kitab suci itu memang benar. Nah, ketika kitab suci itu benar, maka informasi yang disampaikan pada masa yang akan datang itu juga benar. Cara berpikirnya begitu memang. Ketika dia benar satu, memang belum tentu benar semuanya. Karena bisa jadi itu kebetulan. Maka perlu kita buktikan lagi terhadap fenomena-fenomena yang lain yang bisa kita buktikan. Karena saya sering cerita beda antara kebenaran dengan kebetulan. Ya. Kalau kebetulan itu benar, tapi mungkin cuma sekali, dan itu biasanya itu tidak sengaja, itu kebetulan. Kita buktikan ternyata benar, tapi hanya sekali, itu namanya kebetulan. Misalnya ada mahasiswa yang dia itu sebetulnya nggak paham, dia tuh bodoh, nggak paham, nggak belajar, dikasih soal dosennya, soalnya misalnya pilihan ganda. Nah dia itu ketika ngisi itu hanya berdasarkan feeling aja ya. Ternyata nilainya 95 misalnya. Ini kebetulan ya. Kebetulan bukan kebenaran. Nanti ketika dikasih soal lagi, mungkin nilainya turun jadi 45 gitu. Karena kebetulan. Nah, beda kalau mahasiswa yang memang pinter, yang dia paham, dia belajar, dikasih soal, dia bisa ngerjakan, nilainya 95 misalnya. Ketika dikasih soal yang lain, nilainya juga akan tetap sekitar 95 gitu. Jadi memang pembuktian itu perlu beberapa kali. Sehingga maka kalau di dalam ilmu pengetahuan, pengukuran itu enggak boleh hanya sekali. Kenapa? Kalau sekali bisa jadi itu hanya kebetulan, maka perlu diulang sehingga kita tuh yakin bahwa pengukuran ini menunjukkan angka yang benar. Sehingga saya katakan bahwa akhirat itu nggak bisa kita indra langsung. Yang bisa kita indra itu adalah informasi-informasi yang bicara tentang akhirat. Nah, ini yang perlu kita uji. Kitab sucinya yang kita uji. Kalau memang kitab suci itu benar, maka informasi tentang masa depan yang disampaikan juga benar. Tapi kalau kitab suci itu keliru menjelaskan sesuatu yang bisa kita indra, maka bisa kita katakan kitab suci itu pasti salah. Bisa jadi dia bukan kitab suci, yang mungkin dianggap kitab suci, atau kitab suci tapi yang sudah diubah oleh manusia itu sendiri. Ini caranya membuktikan begitu. Caranya mengkalibrasi begitu. Caranya mengkalibrasi kitab suci begitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat tentang bagaimana Quran. Saya bilang begitu, Quran. Ketika dia bicara tentang fakta yang telah lalu dan fakta sekarang. Jadi kalau kita lihat Quran itu yang salah satunya bicara tentang akhirat, Quran ini juga bicara tentang masa yang lalu. Quran juga kadang-kadang bicara tentang sains. Nah, ketika Quran itu bicara tentang sains, sementara sains itu bisa kita buktikan, maka tinggal kita komparasi saja. Apakah sains itu selaras nggak dengan Quran? Kalau ternyata nggak selaras, maka ada kemungkinan yang salah itu sainsnya atau yang salah itu kitab sucinya. Memang kita harus berbicara dari sisi yang objektif di sini gitu. Quran juga bicara tentang masa lalu. Dan masa lalu itu bisa kita telusuri karena sudah terjadi.
ada bukti-buktinya. Kita cek, benar nggak dia gitu. Kalau ternyata memang benar, maka informasi yang ada di dalam Quran harus kita katakan itu benar adanya. Termasuk ketika dia bicara tentang masa yang akan datang. Contoh saya bilang begitu. Ada suatu fenomena yang sangat menarik. Misalnya di dalam Al-Quran itu bicara tentang suatu fenomena yang terjadi misalnya pada masa Fir'aun. Pada masa Fir'aun. Dan ini bisa kita buktikan sebetulnya. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman pada surat Yunus ayat 90 sampai ayat 92. Wajawazna bibani Israila al-bahro. Wajawazna bibani Israila. Kemudian kami lewatkan Bani Israel. Al-bahro yaitu melewati lautan. Itu apa namanya? Laut Merah itu. Fa'atsba'ahum Fir'aunu wa junuduhu. Kemudian Bani Israel itu dikejar, diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Baghya wa adwa, baghyan dengan angkuh, wa adwa dan dengan penuh permusuhan. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Ketika Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, hatta idza adrakahul gharaqu qala, maka Fir'aun itu berkata, amantu, sekarang aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Amantu bi, apa namanya, wa ana minal muslimin, amantu bihi, aku beriman kepadanya, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ketika Fir'aun itu berkata begitu, maka kemudian malaikat berkata, al-ana waqad asaita qablu. Al-ana, kenapa baru sekarang? Waqad asaita qablu, dan kamu telah bermaksiat sebelumnya. Kenapa kamu kemarin menentang? Kenapa baru sekarang? Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kenapa baru sekarang ketika sudah mau mati baru percaya? Kenapa enggak kemarin-kemarin percaya? Kemudian Allah mengatakan fal yauma nunajjika, fal yauma, dan pada hari ini, nunajjika bibadanika, aku selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, sehingga menjadi ayat, menjadi bukti bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Wa inna katsiran minan nasi min ayatina laghafilun, karena kebanyakan manusia terhadap ayat-ayatnya Allah itu lupa. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa jasad Fir'aun itu diawetkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Yunus. Dan secara saintifik nggak ada yang tahu fenomena ini, fenomena tentang diawetkannya Fir'aun. Bahwa Fir'aun tenggelam semua orang tahu, Bani Israel tahu, karena memang faktanya tenggelam. Tapi apakah Fir'aun itu awet? Tidak ada yang tahu. Pertanyaannya adalah, betul nggak dia bahwa dia itu awet? Nah, ini adalah kajian sains yang bisa kita lakukan. Ada suatu kajian yang cukup menarik. Jadi di tahun 1896 itu ada seorang ahli purbakala, Loret namanya. Itu menemukan mumi Fir'aun yang diperkirakan memang hidup di zamannya Nabi Musa. Itu ditemukan di tahun 1896. Kemudian di tahun 1907 itu oleh seorang ilmuwan Elliot Smith
apa namanya pembalut mumi itu Fir'aun itu dibuka dan ternyata memang masih utuh, secara visual itu masih utuh. Kemudian di tahun kira-kira sekitar 70 tahun berikutnya, yaitu tepatnya di tahun 1975, baru di abad 20 berarti 1975, oleh pemerintah Mesir ini akan dilakukan penelitian tentang jasad itu. Nah, kemudian pemerintah Mesir bekerja sama dengan pemerintahan Prancis. Waktu itu ahli-ahli dari Prancis itu dipimpin oleh seorang ilmuwan ahli bedah namanya Dr. Maurice Bucaille yang melakukan penelitian sebagai ketua dari tim peneliti tentang jasad Fir'aun ini. Nah, kemudian setelah dia teliti, ternyata memang dia menemukan fakta bahwa di seluruh jasadnya Fir'aun itu ada kandungan garam. Dan inilah yang diyakini oleh Dr. Maurice Bucaille bahwa Fir'aun itu awet gara-gara ada kandungan garam yang ini. Ini beda dengan mumi-mumi yang lain. Kalau mumi yang lain itu hancur, meskipun fisiknya mungkin sebagian ada yang masih kelihatan, tapi hancur fisiknya. Beda dengan yang ini masih awet. Dan di seluruh permukaan tubuhnya, di dalam tubuhnya itu ada kandungan garam yang cukup besar. Sehingga dia meyakini bahwa ini memang awet gara-gara fenomena alam yang sebagaimana yang terjadi di dalam lautan. Tapi dia heran, dia bingung. Bagaimana bisa ada orang yang bisa awet kalau seandainya dia itu ada di dalam lautan? Tapi faktanya memang begitu. Maksud dia mengatakan bahwa ini tuh awet, ini enggak seperti mumi yang lain. Mumi yang ini tuh aneh. Karena awetnya dia itu karena kandungan garam, bukan karena kandungan yang lain. Nah, kemudian suatu saat ya dia itu menyampaikan fenomena ini dalam suatu conference yang diadakan di Arab Saudi. Dan dia menyampaikan keheranannya. Kemudian ada yang menemui beliau mengatakan, "Prof, jadi kan nggak usah heran." Nah, kenapa? Karena sebetulnya kami sudah tahu itu sudah 1300 tahun yang lalu. Anda jangan bercanda gitu. Saya nggak sombong, tapi saya ini ketua tim peneliti. Saya adalah orang yang pertama tahu. Enggak, Prof, kami udah tahu fenomena itu 1300 tahun yang lalu. Loh, kok bisa? Mana buktinya? Ditunjukin Al-Quran, yaitu pada surat Yunus ayat 90 tadi. Bahwa memang Fir'aun itu diawetkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, dan ketika itu diawetkan oleh Allah untuk menjadi bukti bagi orang-orang yang datang setelahnya. Akhirnya dia itu kaget. Dia berpikir, maka tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin Muhammad yang hidup 1300 tahun yang lalu tahu fenomena ini. Karena fenomena ini baru diketahui saat ini. Dan saya adalah orang yang pertama tahu fenomena ini. Tidak ada yang lain yang tahu selain saya tentang ini. Maka cuma ada satu kemungkinan, bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu pasti ada sesuatu dari yang selain dia, yang dia adalah pencipta alam semesta ini. Tapi jangan-jangan itu kebetulan. Maka kemudian Dr. Maurice Bucaille ini meneliti fenomena-fenomena yang lain, dan akhirnya dia betul-betul mendapati bahwa Al-Quran itu memang menjelaskan dengan begitu clear, dengan begitu gamblang fenomena-fenomena yang itu mustahil kalau itu adalah informasi dari manusia. Akhirnya dia yakin bahwa Quran itu betul-betul berfirman dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika Al-Quran itu firman dari Allah, maka seluruh informasi yang ada di dalamnya, baik bicara tentang masa lalu atau bicara tentang masa depan, maka itu benar adanya. Inilah caranya dia mengkalibrasi kebenaran. Itu. Jadi memang masalah akhirat ini nggak bisa kita indra. Yang bisa kita lakukan adalah menguji informasi yang bicara tentang akhirat. Kalau memang informasi yang bicara akhirat ini robust, konsisten, valid, akurat, maka seluruh informasi yang ada di dalamnya ini juga sama. Dan kalau kita lihat, itu memang ada ribuan ayat. Dan memang ada ribuan ayat yang bisa kita buktikan kebenaran Al-Quran itu dari berbagai macam sisi. Baik dari sisi ilmu pengetahuan atau dari sisi-sisi yang lain. Karena memang sebetulnya iman itu ya harus ada buktinya. Kalau iman nggak ada buktinya, itu kebetulan saja. Ya kebetulan kalau pas benar. Makanya kalau kita tuh nggak berpikir, ya bisa jadi bisa betul, tapi betulnya itu kebetulan. Ya bisa jadi. Tapi kalau kita tuh berpikir, kemudian kita serius, kita sungguh-sungguh, niatnya tulus mencari kebenaran, maka insya Allah kita diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan kebenaran itu. Tapi ya tidak sedikit orang yang tahu kebenaran kemudian dia menolak. Kenapa? Karena dia ada rasa sombong, ada rasa dengki, ada rasa iri, dan lain sebagainya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina, akan aku tunjukkan ayat-ayatku. Ayat itu tadi ada yang tertulis, ada yang terhambar di alam ini. Di mana? Fil afaqi, di alam semesta ini, di afaq, di ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri manusia, hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi jelas bagi mereka, bagi manusia, annahul haq, bahwa Allah adalah hak. Allah itu hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Apakah enggak cukup bukti bahwa Tuhanmu itu adalah zat yang maha kuasa? Pertanyaan dari Allah kepada kita semuanya. Nggih, barangkali itu nggih pengantar. Tapi waktu diskusi itu ya banyak hal yang kita diskusikan, okay? Banyak hal yang apa namanya, itu hanya satu topik yang kita bahas, masih banyak topik yang lain yang ya tapi ya satu bukti gak cukup ya, kadang-kadang ya, kadang masih banyak bukti yang lain yang perlu dibahas. Barangkali itu pengantar yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Monggo kalau seandainya ada yang mau ditambahkan atau diperjelas. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul Anam, saya mau tanya dua kaitannya dengan keburukan dan pilihan hidup. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Kebaikan itu dari Allah, tetapi keburukan itu dari diri sendiri. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi akhirat tidak bisa dilihat dengan panca indera, tidak bisa diilmiah. Pun Allah di dalam Al-Quran telah menyampaikan fakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kita jangan berpikir zat Allahnya, tapi kita harus berpikir ciptaan Allahnya itu. Nah, korelasinya dengan akhirat tadi bagaimana Ustadz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terusun. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa dalam akhirat memang tidak dapat dibuktikan di dunia ini. Tapi apakah tidak bisa lewat trial and error?
Sebab itu sudah diinformasikan. Contohnya begini Ustadz, orang yang hafidz kemudian betul-betul mengamalkan, maka bumi ini diharamkan untuk memakan itu. Dan buktinya sudah banyak, bahwa ada seorang ulama atau seorang kiai yang hafidz kemudian mengamalkan betul, ternyata jasadnya itu tidak busuk. Ini bukankah ini sebenarnya juga dilihat dengan trial and error, ada hubungan antara dunia dan akhiratnya. Terima kasih Ustaz. Oke. Oke, matur suwun. Cukup nggih, dua nggih. Ini tadi kayaknya juga sudah surut nggih. Mungkin kita agak cepat membahasnya. Yang pertama tentang pertanyaan, betul nggih. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jadi kalau kita berpikir tentang ciptaannya Allah, maka kita akan sampai kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berpikir tentang Allah, ya otak kita nggak akan mampu. Kalau kita paksakan, maka justru nanti akan stres malah gila gitu. Kenapa? Karena sebetulnya memang semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada batasannya. Semua ada batasannya. Sehingga kita nggak boleh menggunakan di luar batasnya. Contoh, kayak mata kita, ini ada batasnya. Yang bisa dilihat itu hanya cahaya tambak. Dari warna merah sampai warna ungu. Di luar merah, di luar ungu, mata kita udah nggak bisa melihat. Ya, misalnya kayak inframerah, ultraviolet itu udah nggak bisa dilihat. Karena kita hanya bisa melihat dari merah sampai ungu. Mata kita ini nggak bisa melihat cahaya yang terlalu sedikit atau terlalu banyak, nggak bisa. Kalau terlalu sedikit kelihatan gelap sekali. Kalau terlalu banyak apa yang terjadi nggak bisa melihat juga. Bahkan mata kita kalau dipakai melihat cahaya yang terlalu banyak bisa jadi rusak. Coba kalau malam siang hari kita lihat matahari, kita pentelengi dalam waktu 15 menit misalnya. Maka begitu kita nanti lihat yang lain, langsung nggak kelihatan, rusak nanti. Karena saraf-saraf kita menerima intensitas yang jauh melebihi kapasitasnya. Semua, telinga kita juga begitu. Telinga kita hanya bisa mendengar suara yang audiosonik, yang infrasonik, ultrasonik nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Intensitasnya juga sama. Makanya kalau seandainya ada pesawat ultrasonik yang lewat di dekat kita, mungkin telinga kita langsung rusak gitu. Maka ada kapasitas. Otak kita juga sama. Otak kita ini harus digunakan, itu anugerah. Tapi ada batasnya. Kalau itu dipakai di luar batasnya, maka akan rusak. Gila jadinya. Makanya banyak orang gila gara-gara dia itu berpikir sesuatu di luar kapasitasnya. Makanya Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Misalnya begini, kalau kita merenung tentang tumbuhan, kenapa ya tumbuhan kok bisa tumbuh seindah itu? Kenapa kok bisa tumbuh tanaman secantik itu? Siapa yang menghidupkan, yang mengendalikan, yang mengatur? Maka kita akan sampai kepada kemahabesaran Sang Pencipta. Tapi kalau kita berpikir, Allah itu kan maha besar. Kira-kira besarnya seberapa ya? Gila itu kalau kita terus-teruskan kayak gitu. Kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, nah terus sebelum alam semesta tercipta, terus kira-kira dunia ini seperti apa ya? Ya gila kalau kita mikir kayak begitu ya. Kita gak akan bisa membayangkan sesuatu yang di luar akal kita. Sehingga kita itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Makanya dengan berpikir kayak tadi, akhirat saat ini nggak bisa kita lihat, nggak bisa. Yang bisa kita lihat apa? Yang kita bisa kita lihat adalah apa yang ada di dunia ini. Kita lihat
sains, kita lihat cerita-cerita masa lalu, kita lihat tentang sesuatu, oh ternyata memang betul adanya. Maka ketika itu betul adanya, maka informasi yang disampaikan yang lain yang kita belum bisa buktikan, maka itu juga betul adanya. Betul nggak? Jadi hadis yang tadi itu sangat relevan dengan yang tadi kita bahas itu. Kemudian bukankah kita bisa melihat akhirat dengan trial and error gitu? Dengan misalnya melihat ada orang yang hafid Quran, kemudian dia badannya diawetkan oleh Allah. Maka sebetulnya yang kita lihat itu kan fenomena di dunia, bukan fenomena di akhirat. Jadi akhirat itu bisa kita buktikan, tapi tidak secara langsung. Tapi pembuktiannya itu adalah pembuktian tidak secara langsung. Ya tadi, kayak kita membuktikan bahwa Fir'aun diawetkan oleh Allah, itu membuktikan kebenaran tentang akhirat, tapi tidak secara langsung. Karena kalau langsung nggak bisa. Termasuk ketika ada seorang hafiz yang kemudian dia dimakamkan sudah puluhan tahun, ternyata dia masih utuh. Itu bukti kebenaran Quran, bukti bahwa akhirat itu ada, tapi tidak secara langsung juga. Itu enggak secara langsung, karena yang kita amati itu fenomena duniawi sebetulnya, fenomena duniawi, tapi bisa kita ambil kesimpulan akhiratnya. Oh, yang masih di dunia aja diawetkan oleh Allah, apalagi nanti saat di akhirat. Tapi itu kan fenomena duniawi yang bisa kita indra sebetulnya. Kalau akhirat itu betul-betul nggak bisa kita indra, kecuali kalau kita sudah mati. Nanti baru kita itu baru melihat akhirat dengan ainul yakin nanti. Kalau sekarang itu, makanya ayatnya kan tentang surat surat apa itu namanya, yang tentang ainul yakin itu, apa suratnya? Alhaakumut takatsur, at-takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha. Ya itu. Jadi kalau sekarang kita percaya akhirat itu ilmul yakin. Ilmul yakin. Jadi yakin yang dasarnya ilmu. Yakin yang dasarnya ilmu, bukan karena kita melihat sendiri. Yakin yang dasarnya ilmu, itu ilmul yakin. Nah, nanti ketika kita mati, kita melihat sendiri, nah itu baru yang namanya ainul yakin. Jadi yakin karena melihat sendiri gitu. Yakin karena melihat sendiri, itu ainul yakin. Makanya memang yakin itu tadi bisa dua, bisa ilmul yakin, bisa ainul yakin. Nah kalau saat ini yang bisa kita lakukan adalah ilmul yakin. Yakin yang dasarnya adalah ilmu. Dengan melihat fenomena, ya kayak tadi, melihat bagaimana jasad Fir'aun diawetkan, melihat bahwa para hafid itu diawetkan oleh Allah, itu bagian dari membuktikan kebenaran akhirat tadi. Tapi tetap yang kita amati itu fenomena dunia. Karena fenomena akhirat itu ya kita tidak tahu, tetap masih ada di balik itu gitu. Kemudian yang berikutnya tentang kebaikan dan keburukan. Jadi sebetulnya memang ayat tadi itu kalau kita baca dengan utuh, itu sebetulnya itu menjelaskan banyak fakta sebetulnya. Jadi Rasulullah dulu itu kan pernah berperang. Yaitu pada waktu itu adalah perang perang Uhud. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah dan umat Islam itu kan kalah. Nah, kenapa kalah? Karena sebagian umat Islam itu bermaksiat, jadi nggak menaati Allah. Nah, begitu kalah,
akhirnya umat Islam itu diejek-ejek oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Dan sebagian umat Islam itu juga ada yang terprovokasi. Akhirnya dia bilang begini, ini gara-gara kamu Muhammad itu. Coba kalau seandainya masyarakat enggak kamu ajak perang, kan mereka tidak meninggal. Kan begitu ya. Maka kemudian ayat itu mengatakan bahwa sebetulnya kalah dan menang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kasus yang lain, kemudian Allah mengatakan hakikatnya baik dan buruk itu Allah yang menentukan. Tapi kemudian Allah menjelaskan, tapi pada perang ini kalah itu sebetulnya bukan karena Allah, tapi kalah ini gara-gara sebagian umat Islam itu bermaksiat. Maka kemudian ada ayat yang mengatakan kalau ada kebaikan itu datang dari Allah, keburukan itu kesalahan datang dari kalian. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan fenomena kompleks yang ada pada waktu itu. Sehingga memang ayat ini kalau mau baca harus komplit, jangan hanya sepotong. Kalau hanya sepotong diambil kesimpulannya jadi keliru gitu. Jadi ayat ini itu sebetulnya adalah ayat yang turun terkait dengan peristiwa kalahnya umat Islam pada waktu perang Uhud. Sehingga memang kalau kita pahami secara holistik bahwa secara hakikat kalah menang itu yang menentukan adalah Allah. Baik buruk yang menentukan adalah Allah. Tapi secara teknis bahwa kalah itu gara-gara umat Islam pada waktu itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk difahami gitu. Sehingga memang di dalam kehidupan ini memang pemahaman tentang hakikat, pemahaman tentang syariat itu harus selalu utuh. Oke. Jadi kalau secara hati kita yakin hidayah dhalalah itu Allah yang menentukan. Tetapi sampainya hidayah atau dhalalah kepada seseorang itu kan melalui makhluk-makhluknya Allah, sehingga kita akhirnya berusaha untuk menjadi bagian tersampainya hidayah kepada orang lain. Jadi kita nggak boleh berpikir, ngapain saya dakwah? Toh hidayah dhalalah itu di tangan Allah. Saya nggak usah dakwah. Kalau saatnya dia dapat hidayah, ya akan dapat. Ya berarti kita fatalis kalau berpikir begitu. Betul, hidayah dan dhalalah itu dari Allah. Tetapi sampainya hidayah itu melalui tangan-tangan makhluknya. Makanya sampai Rasul mengatakan la ayyahdiyallahu rajulan. Jadi jadi kalau seandainya Allah itu memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik bagimu daripada kamu punya unta merah. Artinya apa? Hidayah itu sebetulnya datang dari Allah. Tapi sampainya ke tangan-tangan manusia, itu kadang-kadang Allah itu melewatkan makhluk-makhluknya. Nah, makhluknya Allah yang menjadi pintu, menjadi perantara sampainya hidayah. Nah, ini dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Makanya dulu para sahabat Nabi itu selalu berupaya menjadi bagian dari itu. Hanya mereka tak henti-hentinya untuk menyampaikan hidayah Islam kepada yang lain. Barangkali itu yang bisa kita bahas. Sepertinya sudah kelewat jauh dari syuruk yang ada. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.